Aku menyetir 3 jam membawa putraku, untuk memberi kejutan pada ibu mertuaku di kampung yang sedang sakit, dan suamiku yang sudah 2 hari merawatnya di sana. Tapi begitu mobilku berhenti di depan rumah, seorang tetangga, Ibu Widi, berlari menghampiriku. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dia mencengkeram lenganku dan berbisik. "Tunggu, jangan masuk. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai 15 menit kemudian, suara sirine polisi meraung-raung dan berhenti tepat di depan kami, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 2 hari ponsel Rita sunyi. Sunyi yang terasa aneh dan menusuk. Suaminya, Tony, terakhir kali mengirim pesan singkat kemarin pagi. Isinya hanya 2 kata, "Ibu masih istirahat." Setelah itu, tidak ada lagi balasan untuk panggilan atau pesan-pesan cemas yang Rita kirimkan. 2 hari lalu, Tony berpamitan terburu-buru. Katanya, Ibu Siti, ibunya di kampung, sakit. Tony harus segera ke sana. Tentu saja Rita mengizinkan. Bahkan ia yang paling cemas dan menyuruh Tony untuk segera berangkat. Tapi kesunyian ini terasa tidak wajar. Rita menghela napas panjang, merapikan tepi jilbab bergonya. Di ruang tengah, Leon, putra kecil mereka yang berusia 5 tahun, sedang asyik menyusun mainan baloknya. Suara tawa kecilnya saat menara balok itu rubuh menjadi satu-satunya penyejuk di tengah kegelisahan Rita. Rita memandang putranya. Leon sangat dekat dengan neneknya. Ibu Siti adalah sosok mertua yang baik hati, tidak pernah sekalipun ia ikut campur urusan rumah tangga mereka. Ibu Siti tulus menyayangi Rita seperti putrinya sendiri, dan memuja Leon melebihi apapun. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Rita. Ide yang terasa begitu cemerlang, hingga ia tersenyum sendiri. Bagaimana jika ia menyusul Tony? Bukan hanya menyusul, tapi memberi kejutan. Ia akan membawa Leon. Ibu Siti pasti akan sangat senang melihat cucu kesayangannya. Kehadiran Leon mungkin bisa menjadi obat terbaik untuk mempercepat kesembuhan Ibu Siti. Rita tahu, Tony pasti akan terkejut. Mungkin sedikit kesal karena Rita nekat menyetir sendiri 3 jam ke kampung. Tapi rasa kesal itu pasti akan langsung hilang begitu melihat wajah bahagia Ibu Siti. Semakin dipikirkan, ide itu semakin terasa benar. Rita tidak tahan lagi terkurung dalam kegelisahan dan prasangka buruk. Ia harus melihat sendiri kondisi Ibu Siti. Ia harus memastikan suaminya juga baik-baik saja. "Leon, sayang," panggil Rita lembut. Leon mendongak, matanya yang bulat berbinar. "Iya, Ibu." "Leon mau ketemu Nenek Siti?" Senyum Leon merekah seketika. Ia melonjak berdiri, menara baloknya kembali rubuh berantakan. Mau, Ibu." "Kapan?" "Sekarang." Rita tertawa kecil. Antusiasme putranya menular. "Iya, kita siap-siap sekarang, ya. Tapi ini rahasia. Kita mau kasih kejutan buat Ayah dan Nenek Siti." "Asik. Kejutan." Leon bersorak sambil melompat-lompat. Persiapan pun dimulai dengan cepat. Rita adalah wanita yang praktis dan terorganisir. Ia tidak butuh waktu lama untuk mengemasi tas pakaian. 1 tas ransel kecil untuknya dan Leon. Ia memasukkan beberapa potong baju ganti untuk Leon, jaket tipis, mainan robot kesayangan Leon, dan beberapa camilan untuk di perjalanan. Untuk dirinya sendiri, ia hanya mengambil jilbab instan dan 1 setel pakaian ganti. Ia memeriksa dompet, memastikan surat-surat mobil lengkap. Ia juga sempat membuat beberapa potong roti lapis isi keju dan coklat, serta mengisi penuh botol air minum. Ia tidak ingin mereka kelaparan di jalan. Setengah jam kemudian, semua sudah siap. Rita mengunci pintu rumah dengan hati-hati. Ia menggandeng tangan Leon menuju mobil kecil mereka. Setelah memastikan Leon duduk tenang di kursi anak di belakang, lengkap dengan sabuk pengamannya, Rita mengambil tempat di belakang kemudi. Ia menarik napas dalam-dalam, membaca doa perjalanan, lalu menyalakan mesin mobil. Perjalanan dari kota menuju kampung Ibu Siti biasanya memakan waktu 3 jam jika lalu lintas lancar. Rita menyetir dengan konsentrasi penuh, namun hatinya dipenuhi antisipasi. Leon di belakang bernyanyi-nyanyi kecil, sesekali bertanya kapan mereka akan sampai. "Ibu, apakah Nenek Siti sakit parah?" tanya Leon tiba-tiba di tengah nyanyiannya. Hati Rita terenyuh. "Mudah-mudahan tidak, sayang. Nenek Siti cuma butuh istirahat. Makanya kita datang, biar Nenek Siti senang, terus cepat sembuh." "Nanti Leon mau pijitin Nenek Siti,"
ujar Leon lagi dengan polos. Rita tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Pasti nenek senang sekali. Sepanjang perjalanan, Rita mencoba membayangkan bagaimana reaksi Tony dan Ibu Siti. Ia membayangkan Tony akan terbelalak kaget, lalu tersenyum lebar. Ia membayangkan Ibu Siti, yang mungkin sedang berbaring lemah, akan langsung terduduk dan merentangkan tangan saat melihat Leon berlari memeluknya. Gambaran itu menghangatkan hatinya, mengusir sisa-sisa kekhawatiran yang tadi sempat menggelayut. Rita juga teringat percakapan terakhirnya dengan Tony sebelum suaminya itu berangkat. Tony tampak sangat tertekan. Bukan hanya karena kabar sakit ibunya, tapi juga karena masalah pekerjaan yang tidak pernah diceritakannya secara detail. Banyak tekanan, Rit, hanya itu yang Tony katakan. Rita berharap, dengan berkumpul bersama keluarga, beban Tony bisa sedikit terangkat. Jalanan kota yang ramai perlahan berganti dengan pemandangan pedesaan yang hijau. Sawah-sawah terbentang luas di kiri dan kanan jalan. Udara terasa lebih sejuk. Rita membuka jendela sedikit, membiarkan angin segar masuk. "Kita sudah mau sampai, Ibu?" tanya Leon, yang sepertinya sudah mulai bosan. "Sebentar lagi, sayang. 15 menit lagi kita sampai di rumah nenek." Rita membelokkan mobilnya dari jalan raya utama, memasuki jalan desa yang lebih kecil namun beraspal mulus. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Perasaan gembira bercampur tegang. Ia sudah hafal betul jalan ini. Di ujung jalan ini, di rumah bercat hijau sederhana itulah, keluarga suaminya tinggal. Mobil akhirnya berbelok ke jalan kecil terakhir. Rumah Ibu Siti sudah terlihat. Rumah itu tampak seperti biasa. Tenang dan damai. Tapi tunggu, ada yang aneh. Rumah itu tampak terlalu sepi. Bahkan untuk rumah orang yang sedang sakit. Biasanya, meski Ibu Siti hanya flu, akan ada beberapa tetangga yang datang menjenguk. Tapi ini, terasnya kosong. Jendelanya tertutup rapat. Rita memarkirkan mobilnya tepat di depan pagar kayu yang rendah. "Kita sampai," seru Rita, mencoba terdengar ceria, meskipun sebersit keraguan mulai menyelinap di hatinya. "Hore!" Leon dengan sigap melepaskan sabuk pengamannya sendiri. "Nenek, ayah." Leon melompat keluar dari mobil begitu Rita membukakan pintu untuknya. Anak kecil itu berlari riang menuju gerbang pagar yang tidak terkunci. Rita sendiri keluar dari mobil, meregangkan sedikit punggungnya yang pegal, lalu merapikan jilbabnya sekali lagi. Ia tersenyum, siap memberikan kejutan terbaik. Tepat pada saat Leon menyentuh gerbang pagar dan hendak mendorongnya terbuka, sebuah suara teriakan menghentikan mereka. "Tunggu!" Rita menoleh ke sumber suara. Dari seberang jalan, dari rumah tetangga persis di depan rumah Ibu Siti, seorang wanita parubaya berlari tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Itu Ibu Widi, tetangga paling dekat Ibu Siti. Tapi penampilan Ibu Widi jauh dari kata normal. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot ngeri. Dan seluruh tubuhnya tampak gemetaran hebat. "Leon, berhenti. Tunggu Ibu," teriak Rita, lebih karena kaget melihat reaksi Ibu Widi daripada karena bahaya yang ia sadari. Leon, yang juga kaget mendengar teriakan itu, berhenti melangkah. Ia berbalik dan berlari kecil, bersembunyi di balik kaki ibunya. Leon menatap takut pada wanita yang kini berlari ke arah mereka. Ibu Widi sampai di depan Rita dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, membuat anak rambutnya lepek menempel di dahi. Ia tidak mengenakan jilbab, hanya daster batik kusam yang biasa ia pakai di rumah. Wanita itu langsung mencengkeram lengan Rita. Cengkeramannya begitu kuat, kuku-kukunya terasa menancap di kulit Rita. "Tunggu dulu, Rit, jangan masuk," desis Ibu Widi. Suaranya serak dan bergetar. Rita membeku. Senyum antisipasi yang tadi menghiasi wajahnya langsung lenyap, digantikan kebingungan dan rasa takut yang mulai merayap. "Ibu Widi, ada apa? Ibu kenapa?" Rita mencoba melepaskan cengkeramannya, tapi Ibu Widi malah semakin mengeratkannya. "Ibu Siti. Ibu Siti baik-baik saja, kan? Apa sakitnya parah sekali?" tanya Rita lagi, suaranya mulai terdengar cemas. Ini adalah skenario terburuk yang ia bayangkan. Bahwa mereka terlambat. Bahwa kondisi mertuanya memburuk drastis. Ibu Widi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gerakan yang aneh, nyaris panik. Bukan itu. Aduh, Gusti gimana ini?" Gumamnya pada diri sendiri. Matanya melirik liar ke arah rumah Ibu Siti yang tertutup rapat, lalu kembali menatap Rita. "Bu Widi, Ibu bikin saya takut. Ada apa sebenarnya? Tony ada di dalam, kan? Biarkan saya masuk. Saya harus ketemu suami saya." Rita mulai kehilangan kesabaran.
Ia berusaha menarik tangannya lagi, kali ini lebih kuat. Jangan. Ibu Widi berteriak pelan, tapi penuh penekanan. Tunggu dulu, Rita. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui dulu. Sesuatu yang mengerikan. Jantung Rita seakan diremas. Mengerikan? Kata itu bergema di kepalanya. Apa yang lebih mengerikan dari seorang ibu yang sakit parah? Mengerikan apa, Bu? Tolong jangan buat saya bingung. Saya sudah menyetir 3 jam. Saya bawa anak saya. Saya cuma mau jenguk mertua saya. Suara Rita mulai meninggi, bercampur isak tangis yang tertahan. Leon semakin erat memeluk kaki ibunya, ikut menangis pelan karena merasakan ketakutan ibunya. SSSST, jangan nangis, sayang, kata Rita pada Leon, tapi matanya tajam menuntut jawaban dari Ibu Widi. Ibu Widi tampak putus asa. Ia seperti sedang menimbang-nimbang kata yang tepat, tapi tidak bisa menemukannya. Pokoknya kamu percaya sama saya, ya? Jangan masuk dulu. Kita tunggu di sini sebentar. Tunggu apa? Siapa yang kita tunggu? Rita menatap rumah di depannya. Rumah mertuanya. Rumah yang biasanya hangat dan penuh tawa itu, kini tampak seperti benteng yang menyimpan rahasia gelap. Semua jendelanya tertutup gorden tebal dari dalam. Pintunya terkunci rapat. Bahkan pot-pot bunga di teras yang biasanya disirami Ibu Siti setiap pagi tampak sedikit layu. Keheningan yang menyelimuti rumah itu terasa tidak alami. Ibu Widi juga menatap rumah itu, dan tubuhnya kembali bergetar. Saya lihat kemarin. Ia memulai, tapi suaranya tercekat. Aduh, saya takut. Rit, saya takut sekali. Lihat apa, Bu? Lihat Tony? Lihat Ibu Siti? Desak Rita. Ibu Widi baru saja akan membuka mulutnya lagi, ketika sebuah suara lain memecah keheningan jalan desa yang sepi itu. Suara yang sangat tidak asing, namun sangat tidak diharapkan ada di tempat ini. Suara sirine. Awalnya pelan dan jauh, namun dengan cepat menjadi semakin keras dan memekakan telinga. Suara itu bukan hanya dari satu arah. Sepertinya ada lebih dari satu. Rita dan Ibu Widi sama-sama menoleh ke arah datangnya suara. Jantung Rita berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau melompat keluar dari dadanya. Ini salah. Semua ini salah. Kenapa ada sirine? Bisik Rita, lebih pada dirinya sendiri. Ibu Widi tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat, seperti selembar kertas. Ia melepaskan cengkeramannya di lengan Rita, seolah tenaganya sudah habis. Dan kemudian, mobil itu muncul. Sebuah mobil patroli polisi berbelok tajam ke jalan kecil itu, lampu birunya berkedip-kedip menakutkan di bawah sinar matahari sore. Mobil itu berhenti mendadak tepat di belakang mobil Rita, hampir menghalangi jalan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di belakang mobil patroli pertama, muncul mobil kedua. Mobil yang sama. Keduanya berhenti. Pintu-pintu mobil terbuka dengan kasar. 4 orang polisi berseragam lengkap turun dari kedua mobil itu. Gerakan mereka cepat dan sigap. 2 orang langsung berlari ke arah pagar rumah Ibu Siti, memasang kuda-kuda, sementara 2 lainnya menghampiri Rita dan Ibu Widi. Rita syok. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Polisi? Di rumah mertuanya? Kenapa? Leon menangis semakin kencang, ketakutan melihat orang-orang berseragam itu. Rita cepat-cepat berjongkok dan memeluk putranya erat. Tidak apa-apa, sayang. Ada ibu di sini? Tidak apa-apa, bisik Rita, mencoba menenangkan Leon, padahal ia sendiri gemetar hebat. Seorang petugas yang tampak paling senior, dengan wajah tegas dan kumis tebal, berhenti di depan mereka. Matanya menatap tajam pada Ibu Widi. Ibu Widi, Anda yang melaporkan kejadian? Tanyanya dengan suara berat dan datar. Ibu Widi mengangguk lemah. Bibirnya bergerak tanpa suara, sebelum akhirnya ia bisa berbisik. Iya, Pak. Saya. Siapa wanita ini? Tanya petugas itu lagi, kali ini menunjuk arah Rita yang masih memeluk Leon. Ini Rita, Pak. Ini menantunya Bu Siti. Istrinya Tony, jelas Ibu Widi, suaranya masih bergetar hebat. Dia baru saja sampai, Pak. Dia tidak tahu apa-apa. Kasihan. Petugas itu memandang Rita. Tatapannya sedikit melembut, ada sebersih terasa iba di matanya, tapi profesionalismenya tetap terjaga. Ibu, tolong tenang, ya. Kami harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa, Pak? Suara Rita nyaris tak terdengar. Suami saya, Tony, ada di dalam. Ibu mertua saya sedang sakit. Ada apa ini sebenarnya? Petugas itu tidak menjawab pertanyaan Rita.
Ia berbalik ke arah rekan-rekannya yang sudah siaga di depan pagar. Apa ada pergerakan di dalam? Tidak ada, Komandan. Sepi, jawab salah satu petugas. Petugas senior itu kembali menatap Rita. Ibu, apa suami Anda ada di dalam rumah saat ini? Rita mengangguk ragu. Seharusnya begitu, Pak. Dia pamit 2 hari lalu mau menjenguk ibunya yang sakit. Seharusnya mereka berdua ada di dalam. Petugas itu menghela napas. Baik. Ibu dan anak ibu, tolong mundur. Menjauh dari rumah ini, biar kami yang urus. Tapi, Pak. Tolong, Bu, bentak petugas itu, tidak lagi lembut. Ini demi keselamatan ibu sendiri. Ibu Widi, tolong bawa ibu ini ke rumah Anda. Ibu Widi segera menarik lengan Rita. Ayo, Rit, kita ke rumah saya dulu. Kita aman di sana. Dengan lutut lemas dan pikiran yang kacau balau, Rita akhirnya menurut. Ia menggendong Leon yang masih menangis ketakutan. Sambil berjalan mundur menjauhi rumah itu, matanya tidak pernah lepas dari pintu depan yang masih tertutup rapat. Tepat saat ia sampai di seberang jalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Petugas polisi yang tadi berjaga di pagar, kini sedang bersiap mendobrak pintu itu. Suara, brak, yang memekakan telinga itu membuat Rita terlonjak hebat. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Itu adalah suara kayu yang dipaksa pecah, gema dari pintu depan rumah mertuanya yang kini didobrak paksa. Leon menjerit di pelukannya, menyembunyikan wajahnya di dada Rita. Rita sendiri ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa memeluk Leon lebih erat, tubuhnya gemetar hebat, matanya terpaku pada pintu yang kini terbuka menganga. 2 petugas polisi masuk dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan rumah. 2 lainnya berjaga di luar, 1 di teras, 1 lagi di dekat pagar, senjata mereka terhunus di samping tubuh. Keheningan yang menyusul setelah suara dobrakan itu terasa lebih menakutkan. Tidak ada suara teriakan. Tidak ada suara perlawanan. Tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang tebal dan mencekam. Rita berdiri kaku di teras rumah Ibu Widi. Ia ingin sekali berlari ke seberang, menerobos masuk, dan mencari tahu sendiri. Tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Ibu Widi memegang bahunya, tangannya yang masih gemetar mencoba memberi kekuatan, meski wanita itu sendiri sama takutnya. Ada apa, Bu? Kenapa mereka mendobrak pintu? Bisik Rita, suaranya serak. Tony. Ibu Siti. Ya Allah, apa yang terjadi? Ibu Widi hanya bisa menggeleng. Kita berdoa saja, Rit. Semoga semua baik-baik saja. Tapi Rita tahu. Jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang baik-baik saja. Polisi tidak akan mendobrak pintu rumah orang sakit, hanya karena laporan tetangga yang cemas. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang dilihat Ibu Widi. Sesuatu yang begitu mengerikan sampai Ibu Widi tidak berani mengatakannya, dan memilih menelepon polisi. Pikiran Rita berkecamuk. Apa Tony dalam bahaya? Apa ada perampok di dalam? Apa Ibu Siti pingsan dan Tony tidak bisa membuka pintu? Satu persatu skenario buruk melintas di kepalanya, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia mencoba mengingat pesan terakhir Tony. Ibu masih istirahat. Pesan itu terasa begitu dingin sekarang. Waktu terasa berjalan merangkak. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Rita menghitung napasnya, mencoba menenangkan Leon yang masih sesenggukan di pelukannya. Nggak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Sebentar lagi ayah keluar. Bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. 10 menit. 15 menit. Tidak ada yang keluar. Rita mulai gelisah. Kenapa lama sekali, Bu? Apa yang mereka lakukan di dalam? Tepat saat ia mengatakan itu, salah satu petugas yang berjaga di teras menerima panggilan di radionya. Ia berbicara pelan, lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian, 2 petugas yang tadi masuk ke dalam akhirnya muncul kembali di ambang pintu. Mereka berjalan pelan. Wajah mereka tidak menunjukkan apa-apa. Lalu, petugas senior yang tadi berbicara pada mereka, sang komandan, keluar paling akhir. Ia berhenti sejenak di teras, memandang berkeliling, lalu berjalan lurus menyeberangi jalan, menghampiri Rita dan Ibu Widi. Jantung Rita berdebar begitu kencang. Inilah saatnya. Jawaban atas semua ini. Pak, bagaimana, Pak? Rita tidak bisa menahan diri. Ia maju selangkah, Leon masih dalam gendongannya. Suami saya, Tony, ibu mertua saya, mereka ada di dalam, kan? Mereka baik-baik saja. Komandan itu berhenti 1 meter di depannya.
Ia melepaskan topinya sejenak, mengusap wajahnya yang tampak lelah, lalu menatap Rita dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba di sana, tapi juga ketegasan yang dingin. "Ibu Rita, harap tenang," katanya dengan suara berat. "Sebaiknya kita bicara di dalam rumah Ibu Widi." "Tidak," potong Rita. "Saya tidak mau kemana-mana sebelum Bapak bilang apa yang terjadi." "Di mana suami saya?" Petugas itu menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya menunda. "Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh ke setiap ruangan di rumah itu." "Lalu?" desak Rita. "Rumah itu kosong, Bu." Dua kata itu menghantam Rita seperti palu godam. Kosong. Dunianya seakan berhenti berputar. Udara terasa terisap dari paru-parunya. "Kosong?" ulangnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Apa maksud Bapak kosong?" "Tidak mungkin. Saya kesini mau jenguk Ibu Siti yang sakit. Tony ada di sana merawatnya. Tidak mungkin kosong." "Maaf, Bu. Tapi itu kenyataannya," kata petugas itu lagi, suaranya tetap datar. "Tidak ada suami Anda. Tidak ada ibu mertua Anda. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu bersih. Bahkan tidak ada tanda-tanda ada orang sakit yang sedang dirawat." Rita menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya. "Bapak pasti salah lihat. Mungkin mereka di kamar mandi. Mungkin mereka di gudang belakang. Atau mungkin..." "Kami sudah periksa, Bu," potong komandan itu dengan tegas, menghentikan histeria Rita. "Setiap sudut. Di bawah tempat tidur, di dalam lemari, gudang, loteng, kamar mandi. Tidak ada seorang pun. Rumah ini sudah ditinggalkan setidaknya selama beberapa jam." Tapi. Rita kehabisan kata-kata. Air matanya mulai menggenang. Ini tidak masuk akal. Jika rumah ini kosong, kemana Tony pergi? Kenapa dia berbohong? Dan kenapa Ibu Widi menelepon polisi? Lalu kenapa Ibu Widi? "Justru itu masalahnya, Bu," kata komandan itu, nadanya berubah serius. "Suami ibu memang tidak ada di rumah. Tapi dia jelas berbohong tentang alasan ibunya tidak ada di rumah." Rita menatapnya bingung. "Maksud Bapak?" Petugas itu tidak menjawab. Ia malah memberi isyarat pada salah satu anak buahnya yang masih di seberang jalan. Petugas itu mengangguk, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa sebuah kantong bukti transparan. Di dalamnya, ada sebuah bingkai foto. Petugas itu menyerahkannya pada komandan. Komandan itu mengangkat kantong bukti tersebut di depan Rita. "Kami menemukan ini di lantai kamar Ibu Siti. Sepertinya terjatuh dari meja nakas." Rita menyipitkan matanya. Itu adalah foto Ibu Siti. Tapi, bukan foto Ibu Siti yang sedang sakit. Di foto itu, mertuanya tampak sehat, ceria, dan sangat bugar. Beliau mengenakan batik terbaiknya dan tersenyum lebar ke kamera. Latar belakangnya, itu bukan kamar tidur. Itu adalah terminal bandara yang ramai. Di tangan Ibu Siti, tergenggam sebuah paspor dan selembar kertas yang jelas terlihat seperti tiket pesawat. "Ibu mertua Anda tidak sakit, Bu Rita," kata komandan itu dengan suara pelan namun menusuk. "Kami sudah memeriksanya. Foto ini sepertinya baru diambil beberapa hari lalu. Dan kami sudah mengonfirmasi dengan data imigrasi dan maskapai penerbangan. Ibu Siti terbang ke Singapura. Tanggal keberangkatannya kemarin pagi." Rita terhuyung. Ia nyaris jatuh jika Ibu Widi tidak sigap memegangnya. Tidak sakit. Keluar negeri. Kemarin pagi. 3 fakta itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan sebuah badai kebingungan dan rasa ngeri. Tony berbohong. Ia berbohong tentang ibunya. Sebuah kebohongan besar yang direncanakan. Lalu, bisik Rita, bibirnya gemetar. Kalau Ibu Siti tidak di sini, dan Tony tidak di sini, untuk apa dia berbohong? Dan apa yang dilihat Ibu Widi? Komandan itu menatap Ibu Widi, lalu kembali ke Rita. "Saya rasa, itu yang harus kita bicarakan sekarang." Di dalam ruang tamu kecil di rumah Ibu Widi terasa pengap. Rita duduk di kursi kayu sederhana, masih menggendong Leon yang akhirnya tertidur karena lelah menangis. Tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ibu Widi telah meletakkan segelas teh hangat di meja depannya, tapi Rita bahkan tidak meliriknya. Uapnya yang mengepul perlahan menipis, sama seperti sisa-sisa kewarasan yang Rita rasakan. Komandan polisi itu duduk di kursi di seberangnya. Wajahnya tetap tegas. "Ibu Rita, saya tahu ini berat. Tapi kami butuh kerja sama Ibu. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rita mengangkat kepalanya.
Matanya bengkak dan merah. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sungguh. Saya pikir suami saya sedang merawat ibunya yang sakit. Saya pikir. Suaranya pecah. Ia tidak sanggup melanjutkan. Komandan itu mengangguk mengerti. Baik, kalau begitu, mari kita dengar dari Ibu Widi. Bu Widi, ia beralih pada wanita parubaya itu yang duduk di sebelah Rita. Sekarang, tolong ceritakan pada kami. Pelan-pelan. Dari awal, apa yang Ibu lihat? Ibu Widi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya masih pucat, tapi ia tampak lebih tenang sekarang karena ada polisi di sisinya. Baik, Pak, mulainya dengan suara bergetar. Kejadiannya mulai 2 hari lalu. Sore hari. Persis saat Tony datang. Saya sedang menyapu teras, jadi saya lihat jelas. Rita menahan napas. Saya lihat mobil Tony datang. Awalnya saya senang, saya kira dia pulang. Tapi, dia tidak sendirian, Pak. Jantung Rita mencelos. Tidak sendirian, bisik Rita. Ibu Widi menatap Rita sekilas, penuh rasa iba. Tidak, Rit. Ada perempuan lain di mobilnya. Di kursi depan. Dunia Rita seakan runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Wanita lain. Perempuan seperti apa, Bu? Tanya komandan itu, suaranya tajam. Masih muda, Pak. Sangat cantik. Rambutnya panjang, dicat warna terang. Tapi, Ibu Widi berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Tapi wajahnya, Pak, wajahnya ketakutan sekali. Pucat pasi. Matanya bengkak seperti habis menangis. Waktu Tony menyuruhnya turun, dia seperti tidak mau. Dia menggeleng-geleng. Lalu, apa yang Tony lakukan? Itu dia yang bikin saya takut. Pak, lanjut Ibu Widi. Saya kenal Tony dari kecil. Anaknya sopan, baik. Tapi hari itu, dia beda. Wajahnya marah sekali. Keras. Rahangnya mengatup. Dia tidak membentak, tapi suaranya dingin dan menakutkan. Dia turun dari mobil, membuka pintu penumpang, dan dia menyeret perempuan itu keluar. Kasar sekali, Pak. Perempuan itu sampai tersandung. Rita menutup mulutnya. Ini bukan Tony yang ia kenal. Tony yang ia nikahi adalah pria yang lembut dan sabar. Tony menyeret perempuan itu masuk ke dalam rumah Ibu Siti, kata Ibu Widi lagi. Dia sempat melihat ke arah saya. Tatapannya aduh, Gusti, tajam sekali. Saya langsung pura-pura masuk ke dalam rumah. Saya takut. Apalagi yang Ibu lihat atau dengar? Kejar komandan. Malamnya, Pak, saya tidak bisa tidur. Saya gelisah. Sekitar jam 1 malam, Ibu Widi menelan ludah, saya dengar suara keras sekali dari seberang. Seperti suara kaca yang dilempar atau pecah. Keras sekali. Prang. Begitu bunyinya. Lalu, saya dengar suara perempuan. Menjerit. Tapi pelan sekali. Seperti dibekap. Hanya sekali. Setelah itu, sunyi. Sunyi sekali. Saya terlalu takut untuk mengintip. Saya kunci semua pintu dan jendela. Saya tidak tidur sampai pagi. Rita memejamkan matanya erat-erat. Ya Tuhan. Apa yang telah Tony lakukan? Lalu kemarin, Ibu Widi melanjutkan, rumah itu sepi seharian. Saya tidak lihat siapa-siapa keluar. Saya tidak berani, Pak. Saya kira mereka, bertengkar hebat urusan rumah tangga. Saya tidak mau ikut campur. Sampai tadi pagi, kata komandan itu. Iya, Pak. Sampai tadi pagi. Subuh-subuh sekali. Saya mau ke pasar. Saya lihat mobil Tony masih di sana. Tapi pas saya lagi siap-siap, saya dengar suara pintu mobil ditutup. Saya intip dari jendela. Apa yang Ibu lihat? Saya lihat Tony. Dia sendirian. Dia bergerak terburu-buru sekali. Dia memasukkan sesuatu ke bagasi mobilnya. Pak. Sesuatu? Sebuah koper, kata Ibu Widi, suaranya mengecil. Tapi koper yang sangat besar, Pak. Koper yang paling besar yang pernah saya lihat. Warna hitam. Dan kelihatannya berat sekali. Tony sampai bungkuk-bungkuk mengangkatnya masuk ke bagasi. Dia harus mendorongnya kuat-kuat. Rita merasakan mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Koper besar. Berat. Setelah suara kaca pecah dan jeritan tertahan. Setelah itu, kata Ibu Widi, Tony langsung masuk mobil dan pergi. Cepat sekali. Dia bahkan tidak menutup pagar rumah. Dia ngebut. Saya punya firasat sangat buruk. Pak, saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak tahu harus apa. Saya bingung.
Lalu, beberapa jam kemudian, Rita datang. Bawa Leon. Kelihatan senang sekali. Wajahnya bahagia mau kasih kejutan. Ibu Widi menatap Rita, air matanya akhirnya mengalir. Saya tidak tega, Rit. Saya tidak bisa biarkan kamu dan Leon masuk rumah itu. Saya tidak tahu ada apa di dalam. Tapi saya tahu itu bukan hal baik. Makanya saya lari. Dan makanya tadi saya telepon polisi. Ruangan itu hening sejenak. Hanya suara napas Leon yang teratur dan isak tangis tertahan Ibu Widi yang terdengar. Rita akhirnya angkat bicara, suaranya datar dan kosong. Siapa perempuan itu, Pak? Komandan polisi itu menatapnya lama. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, lalu membalikan layar ponsel itu ke arah Ibu Widi. Perempuan ini? Di layar ponsel itu, terpampang sebuah foto paspor. Wajah seorang wanita muda yang cantik, namun matanya tampak kosong. Rambutnya panjang, persis seperti yang digambarkan Ibu Widi. Ibu Widi menyipitkan mata, lalu mengangguk cepat. Iya, Pak, benar. Ini dia perempuan itu. Persis. Komandan itu menarik ponselnya kembali. Ia menghela napas berat, seolah sedang bersiap menyampaikan berita terburuk. Bu Rita, Ibu harus kuat, katanya. Ini yang sebenarnya terjadi. Dan ini jauh lebih rumit dari yang Ibu bayangkan. Perempuan itu namanya Mawar. Lanjutnya, dia dan suami Ibu, Tony, mereka adalah rekan bisnis. Rekan bisnis? Ulang Rita, bingung. Tony bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan ekspor. Setahunya, Tony tidak punya rekan bisnis bernama Mawar. Bukan bisnis biasa, Bu, kata komandan itu. Mereka berdua adalah buronan. Mereka sedang kami lacak karena terlibat dalam kasus penipuan investasi skala besar. Korbannya puluhan orang. Kerugiannya miliaran rupiah. Rita ternganga. Penipuan? Tony? Tidak mungkin, Pak. Suami saya. Kami sudah melacak mereka selama berminggu-minggu. Komandan itu melanjutkan, tidak membiarkan Rita menyangkal. Mereka sangat licin. Kami duga, mereka kabur ke sini, ke kampung ini, untuk bersembunyi. Tempat ini sepi dan tidak ada yang curiga. Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun di kepala Rita, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Jadi, Ibu Siti. Benar. Suami Ibu sengaja menyuruh ibunya pergi ke luar negeri. Diberi tiket liburan gratis, jelas komandan. Agar rumah ini kosong. Agar dia bisa bersembunyi dengan aman bersama Mawar dan uang hasil penipuan mereka. Tapi mereka bertengkar, kata Rita, teringat cerita Ibu Widi. Suara kaca pecah jeritan. Wajah komandan itu mengeras. Itu yang sedang kami selidiki. Dugaan kami, ada masalah di antara mereka. Kemungkinan besar, soal pembagian uang. Tony serakah. Dia ingin menguasai semuanya sendiri. Rita merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang membuatnya semakin mual. Koper, bisiknya. Ibu Widi bilang, Tony membawa koper besar dan berat tadi pagi. Keheningan total melanda ruangan itu. Rita menatap komandan polisi itu dengan mata terbelalak ngeri. Sebuah pikiran yang begitu biadab, begitu tak terbayangkan, mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak berani mengatakannya. Komandan itu tidak perlu mendengar pertanyaan itu. Ia melihat kengerian di mata Rita dan ia mengerti. Itu yang paling kami takutkan, Bu, kata komandan itu pelan. Kami khawatir, apa isi koper besar itu. Keheningan yang pecah di ruang tamu Ibu Widi terasa lebih berat daripada kebisingan apapun. 3 kata terakhir komandan polisi itu, isi koper besar, menggantung di udara, penuh dengan kengerian yang tak terucapkan. Rita menatap kosong ke dinding di depannya. Gambaran suaminya, Tony, membungkuk susah payah mengangkat koper hitam besar di pagi buta, berkelebat di benaknya. Berat, koper itu berat. Berat karena apa? Pakaian? Uang? Atau berat karena tubuh seorang wanita bernama Mawar? Mual yang hebat menghantam perut Rita. Ia buru-buru meletakkan Leon yang tertidur di pangkuannya ke atas sofa, lalu berlari ke kamar mandi Ibu Widi. Ia muntah hebat. Semua roti lapis yang ia siapkan untuk perjalanan ceria mereka, semua harapan yang ia bangun, keluar bersama cairan pahit dari perutnya. Ibu Widi menyusulnya, mengusap-usap punggung Rita dengan tangan gemetar. Sabar, Rit. Sabar. Keluarkan saja. Istighfar, enduk. Bisik Ibu Widi, sama bingungnya harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Rita membersihkan wajahnya di wastafel.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Wajah seorang wanita yang kelelahan. Wajah seorang istri yang baru saja menyadari bahwa pria yang tidur di sampingnya selama 6 tahun, ayah dari anaknya, adalah monster. Ia kembali ke ruang tamu, langkahnya gontai. Ia duduk di sebelah Leon, membelai rambut putranya. Leon adalah satu-satunya hal yang nyata. Satu-satunya jangkar di tengah badai ini. "Pak," kata Rita, suaranya serak namun tegas. Ia menatap lurus ke arah komandan. Apa yang Bapak duga ada di dalam koper itu?" Komandan itu menghargai ketegaran Rita. "Bu, kami tidak bisa berspekulasi. Tapi berdasarkan kesaksian Ibu Widi, suara kaca pecah, jeritan tertahan, koper yang berat, dan kepergian Tony secara diam-diam sendirian, kami harus mengasumsikan skenario terburuk." "Pembunuhan," bisik Rita. Kata itu terasa asing dan mengerikan di lidahnya. Komandan itu mengangguk pelan. "Kami sudah mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang, untuk suami Anda, Tony. Tadinya hanya atas kasus penipuan. Sekarang, kami tingkatkan statusnya menjadi terduga pelaku pembunuhan berencana. Kami juga sudah menyebar patroli di semua jalur keluar desa dan menuju jalan tol." "Tapi, Pak, Tony..." Rita masih mencoba mencari sisa-sisa kewarasannya. "Tony yang saya kenal tidak begini. Dia lembut. Dia tidak pernah menyakiti saya. Dia..." "Uang mengubah orang, Bu," potong komandan itu, tidak bermaksud kasar, tapi menyatakan fakta. Miliaran rupiah. Itu jumlah yang sangat besar. Cukup besar untuk membuat seseorang serakah. Cukup besar untuk membunuh rekan kejahatannya sendiri, agar tidak perlu berbagi. Rita menunduk. Rekan kejahatan. Wanita simpanan. Ia teringat deskripsi Ibu Widi. Muda. Cantik. Berbeda sekali dengannya. Rita adalah seorang ibu rumah tangga sederhana yang hidupnya berpusat pada suami dan anak. Jilbabnya sederhana, pakaiannya santun. Apakah Tony malu padanya? Apakah Mawar adalah segalanya yang bukan dirinya? "Jadi, Tony berselingkuh?" tanyanya pelan. Komandan itu tampak ragu sejenak. "Kami tidak tahu pasti sejauh apa hubungan pribadi mereka. Fokus kami adalah kejahatan finansialnya. Tapi, iya. Laporan intel kami menyebutkan Mawar bukan hanya rekan kerja. Mereka sering terlihat check-in di hotel yang sama. Dugaan kami, Tony menggunakan Mawar sebagai wajah perusahaan investasi palsu mereka. Mawar yang mencari korban, Tony yang mengelola keuangannya." Rita merasakan perih yang lain. Bukan lagi kengerian, tapi rasa pengkhianatan yang dalam. Selama ini, saat Tony pamit lembur, saat Tony bilang ada tekanan pekerjaan, saat suaminya itu sering menerima telepon diam-diam di balkon, itu semua bukan tentang pekerjaan. Itu tentang kebohongan. Tentang penipuan. Tentang wanita lain. "Lalu, apa yang terjadi di rumah itu?" tanya Rita lagi, suaranya kini dingin. "Kenapa mereka bertengkar?" "Dugaan kami, Mawar tahu Tony berencana kabur sendirian," jelas komandan. "Mungkin Mawar menemukan tiket atau rencana Tony. Mereka memperebutkan uangnya. Dan Tony memutuskan untuk menyingkirkannya. Tapi ada masalah lain, Bu Rita," lanjut komandan itu, wajahnya semakin serius. "Masalah yang mungkin membuat situasi ini lebih berbahaya." Rita menatapnya. "Apalagi yang bisa lebih berbahaya dari ini? Uang miliaran itu tidak datang dari investor kecil saja," kata komandan. "Sebagian besar uang yang mereka bawa kabur berasal dari, katakanlah, investor yang tidak akan melapor ke polisi." "Maksud Bapak?" "Rentenir. Komplotan mafia. Orang-orang yang punya cara sendiri untuk menagih utang. Kami menduga, Tony dan Mawar bersembunyi di sini bukan hanya dari kami, tapi juga dari mereka. Ada kemungkinan pertarungan di rumah itu bukan hanya antara Tony dan Mawar." Ibu Widi tersentak. "Maksud Bapak, ada orang lain lagi di rumah itu?" "Kami belum tahu," kata komandan. "Itulah mengapa kami harus menggeledah rumah itu dengan benar. Kami harus tahu apa yang terjadi." Komandan itu berdiri. "Bu Rita, kami harus melakukan olah TKP, tempat kejadian perkara, sekarang. Rumah Ibu Siti adalah lokasi kejahatan. Kami akan memasang garis polisi. Kami akan membawa tim forensik." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Rita dengan tatapan penuh pertimbangan. "Kami butuh bantuan Ibu. Setelah tim awal selesai, kami perlu Ibu masuk sebentar. Ibu mungkin satu-satunya yang tahu bagaimana kondisi normal rumah itu. Kami perlu tahu apakah ada barang Ibu Siti yang hilang, atau apakah ada barang aneh yang ditinggalkan Tony." Pikiran untuk masuk rumah itu,
Rumah yang kini beracun oleh kebohongan dan kekerasan, membuat perut Rita kembali mual. Tapi ia mengangguk. Ia harus tahu. Ia harus melihat sendiri. Baik, Pak. Saya akan bantu. Bagus. Untuk sementara, ibu dan anak ibu tetap di sini bersama Ibu Widi. Anak buah saya akan berjaga di luar. Tidak ada yang tahu apakah Tony nekat kembali, atau apakah penagih utang yang kami sebutkan tadi tahu lokasi ini. Komandan itu berjalan ke pintu. Tepat saat ia hendak keluar, ia berhenti dan berbalik. Satu hal lagi, katanya, rumah itu tidak sepenuhnya kosong saat kami dobrak tadi. Rita menahan napas. Kami menemukan bekas darah. Mata Rita terpejam. Di mana? Di lantai kamar tamu. Tidak banyak. Tapi jelas ada di sana, kata komandan. Dan yang paling mengganggu adalah, sepertinya ada yang berusaha membersihkannya. Terburu-buru, tapi berusaha dibersihkan. Kami juga menemukan pecahan kaca, seperti dari botol atau gelas tebal, di dekat situ. Semua cerita Ibu Widi terkonfirmasi. Jeritan, kaca pecah, darah, dan usaha pembersihan. Itu adalah jejak-jejak perbuatan Tony. Komandan itu akhirnya keluar, membiarkan Rita sendirian dengan pikirannya yang hancur. Ia menatap Leon yang tidur pulas, tidak menyadari bahwa dunianya baru saja jungkir balik. Ia harus kuat. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk pria yang telah mengkhianatinya. Tapi untuk anak kecil tak berdosa yang sedang tidur di sampingnya ini. 1 jam berlalu bagai dalam mimpi buruk. Rita menghabiskan waktu itu dengan berdiam diri di rumah Ibu Widi, mendengarkan suara-suara dari seberang jalan. Suara mobil tim forensik yang datang. Suara percakapan pelan namun tegas dari para petugas. Suara jepretan kamera. Setiap suara itu bagaikan paku kecil yang ditancapkan ke dalam hatinya. Leon sudah bangun. Anak itu tampak bingung dan sedikit rewel, karena tidurnya terganggu dan suasananya tegang. Ibu Widi, dengan kebaikan hatinya, berhasil membujuk Leon untuk makan sepotong biskuit dan memberinya mainan tua milik cucunya. Rita bersyukur atas kebaikan tetangganya itu. Akhirnya, komandan polisi itu kembali. Ibu Rita, kami siap. Apa ibu bisa ikut kami sekarang? Sebentar saja. Rita mengangguk. Ia mengecup kening Leon. Sayang, tunggu di sini sebentar sama Nenek Widi, ya? Ibu mau ke rumah Nenek Siti sebentar. Cuma sebentar. Ibu, ayah mana? Tanya Leon dengan polos. Hati Rita serasa teriris. Ayah lagi pergi sebentar. Nanti ibu cari, jawabnya, berbohong. Kebohongan pertamanya untuk putranya. Rasanya pahit. Ayo, Rit, saya temani, kata Ibu Widi, tapi komandan itu menggeleng. Maaf, Bu Widi. Hanya Ibu Rita. Tempat ini masih steril. Rita menarik napas panjang, merapikan jilbabnya, dan berjalan keluar. Garis polisi kuning hitam sudah terbentang melintasi pagar rumah mertuanya. Rumah bercat hijau yang dulu terasa hangat itu, kini tampak sinis dan mengancam. Seorang petugas membuka garis polisi itu untuknya. Rita melangkah masuk, kakinya terasa berat seperti timah. Ia melintasi teras, melewati pintu depan yang bingkainya hancur bekas dobrakan. Begitu masuk, bau aneh langsung menyergapnya. Bau pengap rumah yang lama tertutup, bercampur dengan sesuatu yang amis dan bau bahan kimia yang tajam. Seperti pembersih lantai, tapi digunakan terlalu banyak. Ruang tamu tampak berantakan. Bantal sofa terlempar ke lantai. Sebuah vas bunga pecah di sudut. Ini bukan sekadar berantakan, ini bekas perkelahian. Kami duga pertengkaran dimulai di sini, kata komandan, menunjuk ke vas yang pecah. Lalu bergerak ke dalam. Rita hanya mengangguk kaku. Matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu yang ia kenali, tapi semua terasa asing. Mari, Bu, ke kamar tamu. Kamar tamu terletak di bagian belakang rumah, di sebelah dapur. Kamar ini biasanya rapi karena jarang dipakai. Tapi saat Rita masuk, ia langsung merasakan hawa dingin. Berbeda dengan ruang tamu, kamar ini justru sangat rapi. Terlalu rapi. Tempat tidurnya diselimuti bed cover dengan sempurna, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana. Lantainya bersih mengilap. Lihat, kata komandan. Ia menunjuk seorang petugas forensik yang berjongkok di dekat tempat tidur. Petugas itu menyinari lantai dengan senter khusus. Cahaya ungu itu memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Sapuan samar di lantai keramik. Darah, kata komandan itu pelan. Sudah dibersihkan. Dia, Tony, mencoba membersihkannya dengan pemutih atau pembersih lantai yang kuat.
Itu sebabnya baunya sangat tajam. Dia pikir dia bisa menghilangkan jejaknya. Rita menelan ludah, membayangkan Tony berlutut di lantai itu, menggosok darah mawar dengan panik. Kami menemukan pecahan kaca di bawah lemari. Seperti botol parfum yang tebal, lanjut petugas itu. Mungkin itu yang digunakan untuk memukul. Rita merasa pusing. Ia mundur selangkah, bersandar ke dinding, mencoba mengatur napas. Jilbabnya terasa mencekik leher. Apa ada yang ibu kenali? Barang mawar? Atau barang Tony? Tanya komandan. Rita menggeleng. Saya tidak tahu. Kamar ini selalu seperti ini. Matanya menyapu sekeliling kamar yang steril itu. Di atas meja nakas, hanya ada lampu tidur dan sebuah jam weker tua. Di atas lemari, kosong. Di bawah tempat tidur, mata Rita terpaku pada celah sempit antara lantai dan kolong ranjang. Di kegelapan itu, di dekat dinding, ada sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Pak, bisik Rita, jarinya menunjuk. Di bawah ranjang. Di sana. Komandan itu memberi isyarat. Petugas forensik segera berjongkok. Ia menyinari kolong ranjang. Benar saja. Jauh di belakang, terdorong hingga nyaris menempel ke dinding, ada sebuah benda kecil. Warnanya merah muda. Petugas itu mengambil alat penjepit panjang dari tasnya. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya dan menjepit benda itu. Saat ditarik keluar, jantung Rita berhenti berdetak. Itu sebuah buku harian kecil. Bersampul bludru merah muda murahan, dengan gambar menara Eiffel yang berkilauan. Gembok kecilnya yang berbentuk hati, rusak. Tercongkel paksa. Buku itu jelas bukan milik Ibu Siti. Komandan mengambil alih buku itu dengan tangan bersarung. Ini jelas milik korban, gumamnya. Ia membukanya dengan hati-hati. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan wanita yang rapi dan meliuk-liuk. Sebagian besar adalah catatan biasa. Tapi kemudian, tulisan itu berubah. Menjadi lebih kasar, terburu-buru, dan penuh coretan. Komandan itu membalik ke halaman-halaman terakhir. Ia membacanya dalam diam, alisnya berkerut. Pak, tanya Rita, tidak tahan. Komandan itu mengangkat wajahnya. Dugaan kita benar semua. Dengarkan ini. Ia berdeham, lalu membacakan entry terakhir. Tanggalnya adalah kemarin. 3 hari yang lalu, aku tidak percaya. Miliaran, kami berhasil. Tony bilang kami akan ke Singapura menyusul ibunya, lalu ke Swiss. Dia yang terbaik. Komandan itu membalik halaman. 2 hari lalu, hari mereka tiba, sampai di kampung sialan ini. Panas dan bau. Tony bilang hanya 2 hari untuk mendinginkan diri. Tapi dia aneh. Tegang sekali. Aku dengar dia menelepon seseorang, dia menyebut-nyebut utang. Aku tidak suka ini. Napas Rita tercekat. Komandan itu sampai di halaman terakhir. Tulisannya besar-besar dan miring, beberapa ternoda oleh sesuatu yang tampak seperti tetesan air atau air mata. Kemarin malam, dia berbohong. Bajingan itu berbohong. Aku menemukan paspornya di tasnya saat dia di kamar mandi. Dia memesan 1 tiket. Bukan ke Singapura. Bukan atas namaku. Dia juga memindahkan semua uang dari rekening bersama kami. Dia mau meninggalkanku di sini. Ada spasi besar, seolah penulisnya berhenti, lalu menulis lagi dengan lebih panik. Jam 1 pagi, aku mengonfrontasinya. Dia gila. Dia bukan Tony yang kukenal. Matanya ya Tuhan, matanya dingin. Dia bilang aku tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup. Dia bilang aku terlalu banyak bicara. Dia mengambil botol parfumku, dia. Tulisan itu berhenti di sana. Sebuah coretan panjang mengakhiri kalimat itu, seolah penanya direbut paksa. Ruangan itu hening. Bukti itu telak. Tony adalah pembunuhnya. Tony merencanakan semuanya. Rita terduduk di tepi ranjang, tidak peduli lagi itu tempat kejadian perkara. Kakinya lemas. Suaminya adalah pembunuh berdarah dingin. Saat itulah, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara memecah segalanya. Suara dering ponsel. Rita tersentak. Itu bukan ponsel komandan. Itu bukan ponsel petugas forensik. Itu adalah suara dering dari ponselnya. Ponsel yang ada di saku gamisnya. Ia merogoh sakunya dengan tangan gemetar. Ia bahkan lupa ia membawanya. Ia menatap layar itu. Sebuah nomor tidak dikenal. Tapi yang membuat darahnya berdesir adalah kode negara di depan nomor itu. Sebuah nomor internasional. Siapa itu? Tanya komandan, nadanya tajam. Rita menatapnya,
matanya terbelalak ngeri. Saya tidak tahu. Tapi, ini nomor dari Singapura. Itu pasti Ibu Siti. Mertuanya menelepon. Seluruh udara di kamar tamu yang pengap itu seakan tersedot keluar. Ponsel di tangan Rita bergetar, layarnya yang menyala memantulkan kengerian di matanya. Singapura. Ibu Siti. Jawab, kata komandan itu, suaranya pelan namun mendesak. Jawab, dan nyalakan pengeras suaranya. Tangan Rita gemetar hebat saat ia menggeser ikon hijau di layar. Ia menekan tombol speaker tepat saat suara seorang wanita yang panik terdengar dari seberang. Halo? Halo? Rita? Ya Allah, Rita, kamukah itu, enduk? Itu adalah suara Ibu Siti. Tapi bukan suara mertua yang tenang yang Rita kenal. Ini adalah suara wanita yang ketakutan setengah mati. Ibu. Hanya itu yang bisa Rita keluarkan. Suaranya serak. Ibu Siti, ada apa? Rita. Syukurlah kamu aman. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Leon mana? Leon baik-baik saja, kan? Rentetan pertanyaan itu keluar tanpa jeda, diiringi isak tangis yang jelas. Rita menatap komandan polisi itu dengan bingung. Komandan itu memberi isyarat agar ia terus bicara. Saya baik, Bu. Leon juga baik. Dia sedang tidur. Kami ada di kampung. Di depan rumah Ibu. Keheningan melanda di seberang telepon. Selama beberapa detik, hanya terdengar suara isakan tertahan Ibu Siti. Lalu, suara mertuanya itu kembali terdengar, kali ini penuh dengan kebingungan yang luar biasa. Di rumah Ibu? Di kampung? Bagaimana bisa? Bukankah kamu? Ibu, potong Rita, rasa takut yang baru mulai merayapinya. Kenapa Ibu di Singapura? Tony bilang Ibu sakit keras. Sakit? Suara Ibu Siti meninggi. Sakit apa? Ibu tidak sakit. Rita, Tony yang menyuruh Ibu pergi. Dia belikan Ibu tiket liburan. Katanya hadiah ulang tahun. Dia bilang Ibu harus segera berangkat 2 hari lalu. Ibu sudah bilang Ibu tidak mau, tapi Tony memaksa. Katanya dia mau urus bisnis penting dan tidak mau Ibu sendirian di rumah. Ya Tuhan, jadi dia bohong? Rita memejamkan matanya. Kebohongan itu berlapis-lapis, lebih pekat dan kotor dari yang ia bayangkan. Ibu, kata Rita pelan. Tony tidak ada di sini. Rumah ini kosong. Tentu saja dia tidak di sana. Seru Ibu Siti, kepanikannya kembali. Dia menelepon Ibu tadi pagi. Pagi-pagi buta di sini. Ya Allah, Rita, Tony bilang. Ibu Siti terisak hebat, tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Tony bilang apa, Bu? Desak Rita, mencengkeram ponsel itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, mempersiapkan diri untuk kebenaran terburuk berikutnya. Tony bilang. Ibu Siti menarik napas gemetar. Tony bilang kamu dan Leon diculik. Rita ternganga. Komandan polisi di depannya langsung menegakkan tubuhnya, matanya menyala tajam. Diculik? Ulang Rita, suaranya nyaris tak terdengar. Iya. Dia bilang ada komplotan penjahat yang dendam padanya. Mereka menculik kamu dan Leon dari rumah. Mereka minta uang tebusan. Isak tangis Ibu Siti meledak. Tony bilang dia sudah tidak punya uang lagi. Dia bilang, para penculik itu mengancam akan menyakiti kalian kalau dia tidak bayar. Rita terduduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menahan tubuhnya. Jadi ini rencana Tony. Ini adalah gambaran yang utuh. Tony, suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang memberinya seorang anak. Dia bukan hanya penipu. Dia bukan hanya pezina. Dia bukan hanya pembunuh. Dia adalah monster berdarah dingin yang telah merencanakan semuanya. Dia membunuh Mawar untuk menguasai semua uang haram mereka. Dia membuang mayatnya di dalam koper besar, entah kemana. Dia mengirim ibunya sendiri ke luar negeri, jauh dari jangkauan, agar rumah ini kosong untuk melakukan pembunuhan. Dan sekarang bagian terakhir dari rencananya terungkap. Dia menjadikan istri dan anaknya sendiri sebagai umpan. Rita menatap kosong ke dinding di depannya. Ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tony tidak tahu ia akan menyusul ke kampung. Rencana, penculikan, itu pasti sudah ia siapkan. Jika Rita tidak pernah datang ke kampung, apa yang akan Tony lakukan? Apakah dia akan benar-benar menculik mereka? Apakah dia akan menggunakan mereka sebagai alasan untuk memeras ibunya sendiri? Tony tidak pernah berniat kembali pada mereka. Bagi Tony, Rita dan Leon adalah beban. Aset yang bisa digunakan sekali,
lalu dibuang. Ya Tuhan, bisik Rita. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Lalu dia minta apa? Bu? Tanya Rita, suaranya kini dingin dan datar. Emosinya telah mati. Dia minta ibu transfer semua uang tabungan ibu. Raung Ibu Siti di telepon. Semua tabungan hari tua ibu. Dia berikan nomor rekening, dia bilang itu rekening penculiknya. Dia bilang cepat. Bu, cepat, sebelum mereka menyakiti Leon. Ya Allah, ibu panik. Ibu sudah di depan bank dari tadi. Tapi ibu ragu. Ibu tidak tahu, makanya ibu coba telepon kamu dulu, tapi tidak bisa. Ibu baru ingat kamu punya nomor cadangan. Ya Allah, Rita. Jadi ini semua bohong? Tony menipu ibunya sendiri? Antagonis sebenarnya bukanlah Mawar. Antagonis sebenarnya bukanlah komplotan mafia yang mengejar mereka. Antagonis sebenarnya adalah Tony. Suaminya sendiri. Komandan polisi itu mengambil alih. Ia memberi isyarat agar Rita diam. Ibu Siti, kata komandan itu dengan suara tenang dan berwibawa. Nama saya Inspektur Rahmat. Saya dari kepolisian. Tolong ibu dengarkan saya baik-baik. Keheningan di seberang sana. Hanya terdengar napas kaget Ibu Siti. Ibu Siti, Anda tidak boleh mentransfer uang itu sepeser pun. Mengerti? Lanjut Inspektur Rahmat. Rita dan Leon aman. Mereka bersama kami. Mereka tidak diculik. Polisi? Aman? Tapi Tony. Tony telah membohongi Anda, kata Inspektur Rahmat, suaranya tegas. Dia terlibat dalam kasus kriminal yang sangat serius. Kami sedang memburunya. Dia tidak hanya membohongi Anda tentang liburan. Dia tidak hanya membohongi Anda tentang penculikan. Dia terlibat dalam banyak hal. Inspektur Rahmat tidak perlu menyebut kata pembunuhan. Ibu Siti sudah bisa merasakannya. Raungan kesedihan dan keputusasaan yang keluar dari telepon itu adalah suara seorang ibu yang menyadari bahwa putra yang ia lahirkan dan besarkan adalah seorang penjahat. Inspektur Rahmat menunggu dengan sabar hingga isak tangis itu sedikit mereda. Ibu Siti, kami butuh bantuan Anda. Tony tidak tahu ibu sudah bicara dengan kami. Dia tidak tahu Rita ada di sini. Dia mengira rencananya berjalan lancar. Dia sedang menunggu uang ibu. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menangkapnya. Suasana di rumah Ibu Widi telah berubah total. Rumah sederhana itu kini berfungsi sebagai pos komando sementara. Inspektur Rahmat berbicara di radionya, memberi perintah dengan cepat dan pelan. Timnya menyebar di sekitar desa, menutup jalur-jalur tikus. Rita duduk di sofa, memeluk Leon yang menatap bingung pada kesibukan orang-orang berseragam. Ibu Widi membuatkan kopi kental untuk para petugas. Tangannya masih sedikit gemetar. Rita sudah selesai menangis. Yang tersisa kini hanyalah kedinginan yang menusuk. Ia telah menipu dirinya sendiri selama bertahun-tahun, mengabaikan tanda-tanda kecil, lembur yang terlalu sering, ketidakhadiran emosional Tony. Ia menerima semua itu atas nama cinta. Kini, cinta itu telah berubah menjadi abu. Inspektur Rahmat berjongkok di depannya. Bu Rita, Tony adalah orang yang serakah dan panik. Itu kombinasi berbahaya, tapi juga bisa kita manfaatkan. Dia membunuh Mawar demi uang. Dia memeras ibunya sendiri demi uang. Uang adalah kelemahannya. Dia tidak akan lari sebelum dia mendapatkan uang dari Ibu Siti. Apa rencana Bapak? Tanya Rita, suaranya mantap. Kita akan pancing dia keluar, kata Inspektur Rahmat. Kita akan biarkan dia percaya bahwa dia akan mendapatkan uangnya. Kita akan menggunakan Ibu Siti. Ponsel Rita kembali berdering. Kali ini, nama Ibu Siti yang muncul. Inspektur Rahmat sudah mengaturnya. Panggilan tadi kini disadap dan direkam secara resmi. Sekarang, kata Inspektur Rahmat. Jawab. Biarkan Ibu Siti yang bicara. Katakan padanya untuk mengikuti rencana. Dia harus terdengar panik, takut, dan bingung. Dia tidak perlu berakting. Rita mengangguk. Ia mengangkat telepon itu. Ibu. Rita. Suara Ibu Siti terdengar lagi, masih gemetar. Pak Inspektur sudah jelaskan. Ya Allah, Enduk, apa yang harus Ibu lakukan? Lakukan saja, Bu, kata Rita pelan. Lakukan untuk Leon. Lakukan agar ini semua berakhir. Inspektur Rahmat memberi isyarat. Ibu Siti, dari Singapura, kini menelepon nomor Tony. Panggilan itu tersambung ke sistem pengeras suara di ruang tamu Ibu Widi. Semua petugas terdiam. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Angkat, bajingan, desis salah satu petugas pelan.
3 nada sambung. Lalu, tersambung. Halo, Bu? Suara Tony terdengar. Serak, kasar, dan penuh ketidaksabaran. Bagaimana? Sudah ditransfer? Kenapa lama sekali? Rita menahan napas. Mendengar suara suaminya setelah tahu apa yang telah ia lakukan terasa seperti tusukan pisau panas. Tony, anakku. Ibu Siti mulai terisak, persis seperti yang diinstruksikan. Isak tangisnya terdengar begitu nyata. Ibu sudah diban. Ibu sudah coba. Tapi tidak bisa, Tony. Apa maksud ibu tidak bisa? Bentak Tony dari seberang. Jangan main-main, Bu. Ini menyangkut nyawa Rita dan Leon. Ibu tidak main-main, jerit Ibu Siti. Banknya bilang ibu tidak bisa transfer uang sebanyak itu ke rekening yang tidak dikenal. Mereka bilang ini mencurigakan. Mereka bilang ibu harus tanda tangan surat pernyataan di depan notaris. Tapi ibu di Singapura. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Tony, ibu takut. Keheningan melanda. Terdengar suara napas Tony yang memburu. Dia sedang berpikir keras. Rencananya berantakan. Sialan, umpat Tony. Ban bodoh. Ganti ban. Coba ban lain. Tidak bisa. Ibu sudah coba. Mereka semua sama. Mereka memblokir transfer besar ke luar negeri tanpa persetujuan tatap muka. Mereka bilang satu-satunya cara adalah kamu yang ambil uangnya tunai. Ini adalah bagian penting dari rencana. Umpan yang dilempar. Tunai? Suara Tony terdengar curiga. Ambil di mana? Ibu di Singapura. Bukan dari ibu, kata Ibu Siti, mengikuti skenario. Banknya bilang mereka bisa mengatur penarikan khusus melalui perwakilan mereka di Indonesia. Mereka bilang ini demi keamanan. Mereka akan siapkan uangnya. Kamu hanya perlu menemuinya. Di tempat yang aman. Dia akan bawa semua uangnya dalam koper. Tony terdiam lama. Rita bisa membayangkan otak liciknya berputar. Dia curiga, tapi dia juga putus asa. Dia butuh uang itu untuk kabur. Dia tidak bisa meninggalkan uang ibunya begitu saja. Tempat aman di mana? Tanya Tony akhirnya, suaranya pelan dan berbahaya. Ibu tidak tahu, isa Ibu Siti. Mereka bilang tempatnya di dekat rumah. Di pabrik tua di pinggir desa. Mereka bilang tempat itu sepi. Tidak akan ada yang melihat. Nanti orangnya akan telepon kamu. Katanya begitu, Tony. Lagi, keheningan. Tony sedang menimbang-nimbang. Datang ke tempat pertemuan adalah risiko besar. Tapi tidak datang berarti meninggalkan puluhan, mungkin ratusan juta, uang ibunya. Dan Tony, seperti yang disimpulkan Inspektur Rahmat, adalah orang yang serakah. Jam berapa? Tanyanya. Jam 6 sore ini, kata Ibu Siti. Waktu maghrib. Mereka bilang itu waktu terbaik. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Tony, tolong selamatkan Rita dan Leon. Tutup teleponnya, Bu, kata Tony tiba-tiba, suaranya dingin. Jangan hubungi saya lagi. Biar saya yang urus. Pastikan orang itu datang sendirian. Kalau saya lihat ada yang aneh, saya bersumpah. Ibu tidak akan pernah lihat cucu ibu lagi. Telepon terputus. Ruangan itu senyap. Inspektur Rahmat menghela napas panjang. Dia mengambil umpannya. Dia menatap Rita. Bu, kami akan bersiap. Tim saya akan menyamar. Kami akan ada di sana sebelum dia. Kami akan mengepung tempat itu. Dia tidak akan bisa lari. Rita berdiri. Saya ikut, katanya. Bu Rita, itu tidak mungkin, kata Inspektur Rahmat tegas. Itu terlalu berbahaya. Anda harus tetap di sini bersama Leon. Saya tidak akan ikut campur, kata Rita, matanya menatap lurus ke arah Inspektur. Saya akan tunggu di mobil komando Anda. Saya tidak akan keluar. Tapi saya harus ada di sana. Saya harus melihat wajahnya saat dia sadar bahwa permainannya sudah selesai. Inspektur Rahmat menatap wanita di depannya. Wanita berhijab yang beberapa jam lalu datang untuk memberi kejutan, kini telah berubah. Ada baja dalam tatapannya. Baik, kata Inspektur Rahmat setelah berpikir sejenak. Anda boleh ikut. Tapi Anda tidak boleh keluar dari mobil apapun yang terjadi. Mengerti? Saya mengerti. Inspektur Rahmat memberi perintah pada anak buahnya. Mereka bergerak cepat. Senjata disiapkan. Rompi anti peluru dikenakan. Rita berbalik, memeluk Leon erat-erat. Sayang, ibu pergi sebentar,
ya? Sama Bapak Polisi. Leon tunggu di sini sama Nenek Widi. Jadi anak baik, ya? Ia menyerahkan Leon pada Ibu Widi, yang mengangguk sambil menangis. Rita memakai kembali sepatunya. Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Ia melihat foto pernikahan kecil di atas meja rias Ibu Widi. Di foto itu, ia dan Tony tersenyum bahagia. Ia membuang muka, lalu melangkah keluar, bergabung dengan para petugas yang bersiap menuju konfrontasi terakhir di pabrik tua itu. Langit di ufuk barat mulai memerah, menebarkan semburat jingga dan ungu yang biasanya tampak indah, namun sore itu terasa begitu mencekam. Angin bertiup pelan, membawa suara adzan maghrib yang menggema dari masjid desa. Suara itu, yang biasanya membawa kedamaian, kini terdengar seperti musik pengiring untuk sebuah drama terakhir. Rita duduk di kursi belakang sebuah van tanpa jendela yang diparkir tersembunyi di balik rimbunnya rumpun bambu, sekitar 200 meter dari gerbang pabrik tua. Van itu adalah pos komando bergerak. Di dalamnya, beberapa monitor menyala, menampilkan gambar buram dari kamera tersembunyi yang telah dipasang tim Inspektur Rahmat di sekitar titik pertemuan. Udara di dalam van terasa panas dan pengap, dipenuhi bau keringat dan ketegangan. Inspektur Rahmat duduk di kursi depan, di samping operator radio. Semua tim siaga. Target diperkirakan tiba kapan saja. Ingat, jangan ada gerakan sampai saya beri aba-aba. Tim Elang, bagaimana visual dari posisi Anda? Sebuah suara berdesis dari radio. Tim Elang siaga. Visual jelas ke titik pertemuan. Belum ada pergerakan. Rita meremas tangannya di pangkuan. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut suaranya terdengar di tengah kesenyapan van. Ia seharusnya takut. Tapi yang ia rasakan lebih dari itu. Itu adalah campuran aneh antara kengerian, kemarahan, dan sebuah tekad dingin yang baru ia temukan dalam dirinya. Ia datang untuk melihat akhir dari sandiwara ini. Ia datang untuk melihat wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya saat topengnya terlepas. Pabrik tua itu adalah bangunan peninggalan zaman Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Dindingnya retak-retak, ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Gerbang besinya berkarat parah. Itu adalah tempat yang sempurna untuk transaksi gelap, tempat di mana jeritan pun akan ditelan oleh keheningan. Petugas yang menyamar sebagai orang bank sudah berada di posisinya. Dia berdiri sendirian di tengah halaman pabrik yang terbuka, di samping sebuah koper hitam besar yang diletakkan di tanah. Koper itu berisi kertas-kertas bekas, dengan lapisan uang asli di bagian atas. Umpan. Ada pergerakan. Desis operator radio, matanya terpaku ke monitor. Sebuah sepeda motor. Dari arah jalan setapak belakang. Bukan dari jalan utama. Dia licik, gumam Inspektur Rahmat. Dia memeriksa jalur pelariannya. Rita menahan napas. Di salah satu monitor, sebuah titik gelap muncul. Sebuah sepeda motor bebek tua tanpa lampu depan. Pengendaranya mengenakan helm full face hitam dan jaket jeans kusam. Dia berhenti di kegelapan, di balik pilar yang roboh, mengamati. Selama 5 menit yang terasa seperti selamanya, pria itu tidak bergerak. Dia hanya duduk di atas motornya. Mesinnya dimatikan, mengamati petugas yang menyamar itu. Petugas itu, sesuai instruksi, mulai terlihat gelisah. Dia melihat jam tangannya, mengusap wajahnya, berpura-pura tidak sabar. Akhirnya, pria itu bergerak. Dia turun dari motornya. Dia tidak melepas helmnya. Dia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan waspada. Tangan kanannya tersembunyi di dalam saku jaketnya. Itu dia, bisik Rita. Meski tertutup helm, ia mengenali postur itu. Ia mengenali cara berjalan suaminya. Tony. Tony berhenti sekitar 5 meter dari petugas itu. Kau bawa uangnya? Suaranya terdengar teredam dan parau dari balik helm. Saya bawa, jawab petugas itu, suaranya dibuat sedikit gemetar. Ada di koper ini, semua tunai. Seperti permintaan. Buka kopernya, perintah Tony. Tangan kanannya masih di dalam saku. Bos saya bilang, saya harus lihat jaminannya dulu. Di mana wanita dan anak itu? Tony tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Buka kopernya. Sekarang. Atau kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Petugas itu perlahan berjongkok, tangannya bergerak ke arah gembok koper. Ini adalah sinyalnya. Sekarang, teriak Inspektur Rahmat ke radionya. Dalam sepersekian detik, kekacauan meletus. Lampu sorot berkekuatan tinggi dari berbagai penjuru menyala serentak, mengubah halaman pabrik yang temaram itu menjadi terang benderang seperti siang hari. Polisi, jangan bergerak.
Angkat tangan. 20-an petugas berseragam hitam, yang tadinya bersembunyi di balik reruntuhan dan rumput tinggi, muncul serentak. Moncong senjata mereka semua terarah pada satu titik. Pada Tony. Tony membeku, terkejut seperti rusa yang terperangkap lampu sorot. Reaksinya instan. Dia tidak mengangkat tangan. Sebagai gantinya, tangan kanannya keluar dari saku. Di tangannya bukan uang. Itu adalah pistol. Pistol hitam kecil. Dia bersenjata, teriak Inspektur Rahmat. Tony melepaskan tembakan ke udara, lebih karena panik daripada membidik. Mundur. Mundur semua, teriaknya. Dia berbalik, berlari kembali ke arah motornya. Dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia hanya ingin kabur. Hentikan dia, jangan biarkan dia lolos. Beberapa tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Tapi Tony nekat. Dia hampir mencapai motornya. Tembak ban motornya, perintah Inspektur Rahmat. Suara tembakan tajam terdengar, dan ban belakang motor bebek itu meletus seketika. Tony tersandung. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab di tanah berlumpur. Pistol di tangannya terlepas, terlempar beberapa meter jauhnya. 4 petugas langsung menerjangnya, menindihnya ke tanah sebelum dia sempat bereaksi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku. Tony meronta-ronta, wajahnya yang kini terlihat jelas karena helmnya terlepas saat jatuh, menyeringai marah. Kami tahu persis siapa Anda, Tony, kata Inspektur Rahmat, berjalan mendekat dengan tenang. Van yang ditumpangi Rita bergerak maju, berhenti tepat di tepi halaman yang terang benderang itu. Pintu samping terbuka. Rita berdiri di sana, menatap pemandangan itu. Suaminya, ayah dari anaknya, tergeletak di lumpur, wajahnya kotor, tangannya diborgol ke belakang. Mata Tony menyapu kerumunan petugas. Dan kemudian, matanya bertemu dengan mata Rita. Seketika, amarah di wajahnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan. Lalu, dengan kecepatan yang mengerikan, topeng itu kembali terpasang. Wajahnya berubah menjadi cemas dan penuh kelegaan palsu. Rita, sayang, teriaknya, mencoba bangkit duduk meski ditahan oleh lutut petugas. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ya Tuhan, aku kira mereka. Rita hanya menatapnya. Dingin. Rita, ini salah paham. Tony mulai panik, menyadari tatapan dingin istrinya. Orang-orang ini, mereka menculikmu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku membawa uang. Percayalah padaku, sayang. Rita melangkah turun dari van. Kakinya mantap menjejak tanah. Dia berjalan pelan melintasi halaman, tidak peduli pada tatapan para petugas. Dia berhenti tepat di depan suaminya yang terduduk di lumpur. Cukup, Mas, kata Rita, suaranya pelan, namun terdengar jelas di tengah keheningan pasca penangkapan. Permainanmu sudah selesai. Wajah Tony berubah. Wajah memelas itu hilang, digantikan oleh kebencian murni saat ia sadar ia tidak bisa lagi memanipulasinya. Kau yang menjebakku, desisnya. Kau, wanita bodoh. Seharusnya kau apa, Tony? Sebuah suara serak terdengar dari kegelapan di dekat gerbang. Semua orang menoleh. Seorang wanita melangkah terhuyung-huyung ke dalam cahaya. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Sebelah lengannya digendong dengan kain sobek yang berlumuran darah kering. Wajahnya bengkak dan memar, tapi matanya menyala-nyala penuh dendam. Itu Mawar. Dia tidak mati. Rita tersentak. Inspektur Rahmat pun tampak terkejut. 3 bulan berlalu. Musim berganti. Langit yang dulu kelabu oleh kebohongan dan ketakutan kini perlahan mulai membiru kembali. Ruang sidang itu penuh sesak. Rita duduk di barisan depan, tepat di belakang jaksa penuntut. Jilbab birunya yang tenang tampak kontras dengan suasana tegang di ruangan berpendingin udara itu. Di sampingnya, Ibu Widi duduk, menggenggam tangannya erat. Sengaja datang jauh-jauh dari kampung untuk memberi dukungan. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah Tony. Pria itu kini jauh dari citra suami sukses atau penjahat licik. Dia mengenakan kemeja tahanan oranye yang pudar. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai menipis. Dia tampak seperti pria yang kalah. Sidang itu adalah formalitas. Bukti-bukti terlalu kuat untuk dibantah. Ada kesaksian Mawar, yang menceritakan segalanya dari awal penipuan hingga malam percobaan pembunuhan itu. Buku harian Mawar menjadi bukti kunci, menceritakan teror yang ia alami. Ada kesaksian Ibu Siti, yang dibacakan melalui sambungan video dari Singapura,
Menceritakan dengan pilu bagaimana putranya sendiri memerasnya dengan kebohongan penculikan. Lalu, ada kesaksian Rita. Saat namanya dipanggil, Rita berjalan dengan tenang ke depan. Dia bersumpah di atas kitab suci. Selama 1 jam penuh, dia menceritakan semuanya. Bukan sebagai korban yang menangis, tapi sebagai seorang saksi yang menceritakan fakta. Dia menceritakan tentang 2 hari kesunyian itu. Tentang perjalanan penuh harap membawa Leon. Tentang peringatan gemetar Ibu Widi. Tentang rumah yang kosong. Dan tentang panggilan telepon dari Singapura yang membongkar segalanya. Dia tidak pernah menatap Tony. Tidak sekalipun. Tony, sebaliknya, tidak pernah berhenti menatapnya. Tatapannya adalah campuran antara benci, penyesalan palsu, dan keputusasaan. Palu diketuk. Hakim membacakan putusannya. Tony terbukti bersalah atas semua dakwaan. Penipuan investasi, penggelapan, pencucian uang, pemerasan, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Mawar. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Suara palu yang diketuk sekali lagi terasa seperti penutup sebuah babak yang kelam. Ibu Widi menangis haru. Rita hanya memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Beban yang selama ini ia pikul di pundaknya terasa terangkat. Tony mengamuk. Dia meneriakkan kutukan pada hakim, pada jaksa, dan terutama pada Rita. "Kau yang seharusnya dipenjara, pelacur," teriaknya, sebelum akhirnya diseret keluar oleh penjaga. Rita bahkan tidak bergeming. Kata-kata itu tidak lagi bisa menyakitinya. Di luar gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. Rita, digandeng oleh Inspektur Rahmat yang datang untuk memberi selamat, berjalan menembus kerumunan. "Saya hanya ingin pulang," katanya pelan saat ditanya perasaannya. "Saya ingin memeluk anak saya." Mawar sendiri mendapat hukuman yang jauh lebih ringan. 5 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Dia terbukti bersalah dalam kasus penipuan, tapi statusnya sebagai saksi kunci dan korban percobaan pembunuhan memberinya keringanan yang signifikan. Keadilan, dalam bentuknya yang aneh, telah ditegakkan. 2 minggu setelah putusan sidang, ada tamu di pintu kontrakan kecil yang baru Rita sewa di pinggir kota. Saat Rita membukanya, ia terkejut. Ibu Siti berdiri di sana, tampak 10 tahun lebih tua. Uban di rambutnya semakin banyak. Dia membawa 1 tas koper kecil. "Ibu," bisik Rita. "Rita," enduk. Ibu Siti langsung berlutut, memeluk kaki Rita. "Maafkan ibu, maafkan Tony, anak ibu. Ibu gagal mendidiknya. Ibu malu. Maafkan." Tangisnya meledak. Hati Rita luluh. Ia segera berjongkok, mengangkat tubuh rapuh mertuanya. "Bangun, Bu. Jangan begini. Ibu tidak salah apa-apa." Rita memapah Ibu Siti masuk. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung sejak hari mengerikan itu. Mereka duduk di sofa kecil, berhadapan. "Rumah di kampung sudah ibu jual," kata Ibu Siti pelan, setelah tangisnya reda. "Ibu tidak sanggup tinggal di sana lagi." Semua tetangga membicarakan tentang Tony. "Lalu ibu mau kemana?" tanya Rita cemas. Ibu Siti menatapnya dengan mata tuanya yang sembab. "Ibu tidak punya siapa-siapa lagi, Rita. Bolehkah ibu tinggal di sini? Ibu bisa bantu jaga Leon. Ibu bisa masak, bersih-bersih. Ibu hanya ingin dekat dengan cucu ibu satu-satunya." Rita menatap wanita di depannya. Wanita ini adalah korban, sama seperti dirinya. Korban dari kebohongan dan keserakahan pria yang sama. Rita tersenyum tipis. "Tentu saja, Bu. Ini juga rumah ibu." 6 bulan kemudian. Pantai sore itu ramai oleh angin laut yang sejuk. Leon, kini hampir 6 tahun, berlari-lari riang di atas pasir basah, mengejar buih ombak. Tawa renyahnya terdengar lepas, tanpa beban. Tidak jauh dari sana, di atas tikar pandan, 2 wanita duduk mengawasinya. "Leon, jangan jauh-jauh, nanti bajumu basah semua," teriak Ibu Siti, sambil tersenyum. "Biarkan saja, Bu," kata Rita, tertawa kecil. "Nanti bisa ganti. Biarkan dia senang." Rita kini bekerja di sebuah butik jahit lokal. Hijab yang ia kenakan kini lebih berwarna, seperti hidupnya yang baru. Ibu Siti tinggal bersamanya, menjadi nenek penuh waktu untuk Leon. Mereka telah menjual sisa harta Tony yang tidak disita negara, mobil kecil yang dibeli dengan uang halal Rita, dan menggunakan uang penjualan rumah Ibu Siti untuk memulai hidup baru. Kehidupan mereka sederhana. Jauh dari kata mewah. Tapi damai. Penuh kejujuran. "Terima kasih, ya, Rit,"
kata Ibu Siti tiba-tiba, matanya menatap ke laut. Untuk apa, Bu? Untuk semuanya. Kamu sudah memaafkan Ibu. Kamu mau menerima Ibu. Padahal, Ibu ini ibunya. SSSST, potong Rita lembut. Ia menggenggam tangan mertuanya yang mulai keriput. Ibu adalah neneknya Leon. Dan Ibu adalah keluarga saya. Leon berlari kembali ke arah mereka, wajahnya berseri-seri, tangannya menggenggam sesuatu. Ibu, Nenek, lihat. Leon dapat kerang bagus. Serunya, menunjukkan sebuah cangkang kerang berwarna putih bersih. Rita mengambil kerang itu, membersihkannya dari pasir. Wah, cantik sekali, sayang. Dia menatap putranya, lalu menatap Ibu Siti. Di antara debur ombak dan tawa Leon, Rita merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia mungkin telah kehilangan seorang suami, tapi dia menemukan kekuatannya sendiri. Dan dia telah membangun kembali sebuah keluarga, di atas puing-puing kebohongan, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Rita tersenyum tulus. Dia siap menyambut hari esok. 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 Menyambut hari